Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alih Aji Nugroho. Saya dosen metodologi penelitian di program studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Setiawan Jakarta. Nah, kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana mencari sumber artikel jurnal yang kredibel yang bisa kita gunakan untuk referensi, kemudian bagaimana kita mengelolanya untuk menjadi sebuah referensi yang bisa digunakan untuk sumber penggunaan artikel. Baik, kawan-kawan, kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana mencari referensi dari sumber yang kredibel, khususnya di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Kemudian bagaimana kita memanagenya menggunakan Reference Tool Manager. Nah, untuk Reference Tool Manager sendiri ada banyak sekali, ada EndNote, Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya. Tapi untuk khusus sharing kali ini kita gunakan Mendeley ya. Jadi tolong dipersiapkan install Mendeley-nya dan siapkan device-nya dengan baik. Baik, yang pertama perlu kita pahami dulu mengapa kita membutuhkan referensi. Jadi referensi itu kita butuhkan untuk bisa memunculkan research gap dan juga novelty dari penelitian yang akan kita lakukan atau tulisan yang akan kita buat. Misalnya kita ingin meneliti terkait dengan bureaucratic reform, maka kita harus mencari referensi yang berkaitan, baik itu hasil penelitian, hasil pemikiran, dan lain sebagainya berkaitan dengan reformasi birokrasi. Kemudian kita akan bisa menentukan posisi penelitian kita dan novelty kita itu akan melengkapi dari studi terkait dengan bureaucratic reform seperti apa. Nah, tentu itu sangat menjadi hal yang penting. Kemudian yang kedua, referensi juga sesuai fungsinya itu akan bisa meningkatkan kredibilitas dan juga tingkat kepercayaan dari penelitian dan juga artikel yang akan kita tulis. Jadi referensi akan membantu kita sebagai pembaca dan pendengar untuk melacak sumber informasi yang kita gunakan. Nah, itu sangat penting. Sehingga referensi yang kredibel itu akan meningkatkan kredibilitas dari sumber yang akan kita tulisan yang akan kita buat. Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini. Nah, referensi sendiri banyak sekali ya yang bisa kita gunakan, mulai dari buku, kemudian conference proceeding, jurnal, kemudian bisa jadi news dari sumber-sumber yang lain. Tetapi untuk diskusi kali ini kita akan batasi dari jurnal internasional dan nasional yang bereputasi. Mengapa demikian? Karena dalam khasanah akademik dan juga dalam konsep metodologi, sumber yang paling kredibel yang melalui proses yang panjang secara akademik dan ilmiah itu adalah jurnal internasional dan jurnal nasional yang bereputasi. Maka untuk sesi kali ini kita batasi di referensi dari sumber jurnal internasional dan nasional bereputasi. Nah, nanti teman-teman akan bisa mempraktikkan dan kita nanti akan sharing terkait dengan jurnal nasional dan internasional bereputasi. Untuk jurnal nasional kita akan menggunakan SINTA, Science and Technological Index, yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Dan untuk di level jurnal internasional kita akan mencari jurnal-jurnal yang terafiliasi atau terindeks oleh Scopus. Dan itu merupakan beberapa indeksasi yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut kredibel. Oke, yang pertama terkait dengan jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah itu merupakan terbitan berkala yang menampilkan artikel ilmiah yang sudah melewati proses review dan juga sudah melewati proses akademis yang cukup panjang. Dia melalui riset, terus kemudian penulisan, kemudian dilakukan review oleh ahli di bidangnya, kemudian dilakukan revisi sehingga itu bisa terbit dan kita nikmati. Dalam proses tadi tentu akan menghasilkan sebuah karya tulis yang berkualitas. Nah, karya tulis yang berkualitas tadilah yang akan menjadi sumber referensi yang akan kita sitasi dan kita jadikan dasar untuk melakukan proses penelitian dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya diterbitkan oleh lembaga-lembaga profesional, universitas maupun lembaga profesi. Memiliki ISSN, kemudian memiliki manajemen jurnal yang baik. Dan itu salah satu contoh untuk kita menilai bahwa jurnal itu kredibel atau tidak. Nah, secara klasifikasi tadi sudah sempat saya singgung ya, ada jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian ada jurnal lain yang jurnal bereputasi menurut Kemendikbudristek. Tetapi untuk sesi kali ini kita batasi di dua jurnal, jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional bereputasi sebagai dasar kita mencari referensi. Nah, satu lagi, selain jurnal itu bisa menjadi referensi kita, jurnal yang akan kita cari nanti, publishernya juga bisa menjadi salah satu acuan untuk kita menerbitkan karya kita dari hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi selain kita mencari referensi, kita juga akan sekaligus mencari target jurnal untuk publikasi hasil penelitian kita, untuk diseminasi dan juga publikasi hasil yang akan kita rangkum dari penelitian yang dilakukan.
Baik, yang jurnal internasional bereputasi mungkin kita lihat dari 3 kriteria tadi ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan indeks, rating, dan impact factor. Nah, untuk indeksasi sendiri itu sebenarnya didasarkan pada banyak lembaga di dunia yang berusaha untuk mengindeksasi jurnal-jurnal yang bereputasi versi mereka. Jadi mereka mempunyai indikator, terus kemudian mereka mengindeksasi jurnal-jurnal yang masuk ke indikator mereka. Kemudian ini awalnya digunakan untuk memudahkan mencari referensi. Jadi kayak ada library universitas atau publisher itu memudahkan kita mencari referensi sehingga mereka mengindeksasi banyak jurnal yang terpublikasi. Jadi semua dikumpulkan kemudian diindeksasi. Nah, singkatnya banyak indeksasi-indeksasi yang itu bisa kita gunakan secara mudah nantinya agar kita dengan mudah mengidentifikasi, oh ini jurnal yang bereputasi, ini yang tidak, dan lain sebagainya. Walaupun dalam perkembangannya banyak juga yang bias ya, karena ada profit oriented di situ sehingga kurang memperhatikan kualitas dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mendiskusikan kira-kira untuk mudahnya seperti apa sih mencari referensi di jurnal internasional bereputasi. Nah, itu yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini. Nah, yang kedua yaitu rating ya. Rating itu terkait dengan kualitas. Jadi ada derajat kualitas dari si jurnal yang sudah terindeks tadi. Kemudian yang ketiga yaitu impact factor. Nah, impact factor sendiri itu merupakan dampak dari sebuah artikel yang dipublikasi. Jadi semakin banyak sitasi, terus kemudian semakin banyak diakses, dan kemudian tentu itu mencerminkan bahwa artikel tersebut itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi untuk memudahkan, jadi ada Simaco JR miliknya Scopus ya di level internasional yang mengindeksasi dan juga memberikan rating kepada jurnal-jurnal yang menurut mereka memiliki standar yang bagus. Jadi jurnal dan proceeding yang terindeks Scopus itu walaupun tidak semuanya, tapi itu bisa kita klasifikasikan ke jurnal yang berkualitas karena memiliki proses yang panjang sampai dia bisa terbit dan memiliki manajemen jurnal yang kredibel dan berkualitas. Nah, Scopus ini menyediakan platform namanya Simaco JR yang itu memudahkan kita untuk mencari referensi yang bersumber dari jurnal-jurnal yang kredibel, dan mereka memiliki rating dari Q1 sampai Q4. Q1 itu yang paling tinggi, jadi yang paling bagus dilihat dari tadi ya, impact factor, kemudian rating dan juga pengelolaannya. Kemudian Q2 itu di level sedikit di bawahnya, Q3 dan yang terakhir Q4. Nah, Q1 yang paling tinggi, Q4 yang paling standar ya. Nanti kita bisa lihat juga kualitasnya. Akan ada perbedaan kualitas yang cukup signifikan. Nah, disclaimer-nya kita kesampingkan dulu perdebatan terkait dengan bagaimana kualitas jurnal yang merata, yang sekarang didasarkan pada profit oriented tadi ya. Ini hanya yang ideal. Jadi idealnya Q1 itu pasti yang kualitasnya paling bagus, Q4 itu yang biasa. Walaupun belum tentu juga Q2 itu lebih bagus dari Q3, tergantung juga jurnal-jurnal. Dan juga belum tentu yang tidak terindeks Scopus Q1 sampai Q4 itu tidak berkualitas. Tidak juga seperti itu. Tetapi ini untuk memudahkan kita saja. Kalau terindeks Scopus dengan ranking Q1 sampai Q4 itu rata-rata kita sudah memiliki bayangan kira-kira kualitasnya seperti itu, dan bisa kita gunakan sebagai sumber referensi untuk nantinya penelitian kita atau publikasi yang akan kita lakukan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke praktik ya teman-teman. Jadi menggunakan simulasi menggunakan Simaco. Jadi untuk mencari jurnal yang dituju, kita bisa pergi ke simacojr.com, itu miliknya Scopus. Kemudian kita akan mencari jurnal yang dituju by name, areas, categories, and region. Kemudian kita bisa membatasi. Biasanya kan untuk penelitian itu kita akan menggunakan sumber-sumber yang terbaru. Nah, terbaru itu derajatnya seperti apa? Biasanya kita batasi maksimal 5 tahun. Jadi kita bisa sort 5 tahun dari 2024. Berarti 2019 ya. Ke atas itu bisa kita gunakan. Nanti kita bisa checklist. Kemudian kita cari yang mudah kita akses, yaitu yang open source, karena di situ banyak sekali jurnal-jurnal yang berbayar. Satu artikel saja untuk kita bisa mengunduhnya itu relatif bagi saya ya cukup mahal, atau bagi teman-teman akademisi di Indonesia juga relatif cukup mahal, sekitar 6 sampai 17 USD ya. Banyak yang sampai 25 USD ke atas juga. Jadi overall 500 sampai 700 ribu rupiah untuk satu kali unduh. Jadi itu termasuk yang cukup besar ya. Nah, kita sementara mencari yang free, yang kita bisa dapatkan secara gratis dan juga legal, yaitu yang open source. Nah, mungkin kita next ke praktik ya. Nah,
Banyak sekali publisher-publisher yang sebenarnya kredibel dan terindeks oleh Scopus, tetapi untuk memudahkan ya, kita akan mencari di 5 publisher yang itu sudah pasti jurnal-jurnal yang diterbitkan itu kredibel. Yang pertama Science Direct dari Elsevier, kemudian Taylor and Francis, kemudian Wiley Publishing, Springers, dan Emerald. Nah, itu beberapa publisher dan juga platform yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Baik, next kita langsung ke praktik ya. Nanti teman-teman bisa langsung mengikuti atau mempraktikkan di device-nya masing-masing sehingga bisa mencari kira-kira referensi yang kredibel sesuai derajatnya tadi Q1 sampai Q4 sesuai dengan area kita, baik itu public administration, public policy, atau misalnya juga social science atau yang lainnya, kita bisa membatasi dengan area tertentu. Baik, teman-teman, kita lakukan praktik ya. Yang pertama yaitu mencari referensi dari jurnal internasional yang kredibel yang terindeks Scopus melalui platform Simago JR. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke simagojr.com. Ini nanti akan seperti ini tampilannya, Simago Journal and Country Rank. Nah, ini kita langsung bisa klik yang Journal Ranking. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang atas adalah filternya, kita bisa sort by subject, kemudian categories, region, kemudian tahun untuk kapan ini diterbitkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini untuk yang semua studi ya, atau semua disiplin ilmu. Yang pertama ada Cancer Journal for Clinicians. Ini Q1 ya, jadi ini adalah sumber jurnal yang kredibel yang paling bagus dilihat dari impact factor dan rankingnya tadi yang sebelumnya kita sudah diskusikan. Nah, kita akan batasi di public administration. Jadi kita klik yang bagian atas, kita bisa tuliskan public administration. Nah, kalau sudah kita klik akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama yaitu Administrative Science Quarterly. Ini adalah jurnal yang paling bagus di ranah administrasi publik sedunia, dan itu menjadi sumber referensi yang paling kredibel. Yang kedua yaitu Public Administration Review. Nah, ini Q1 ya, jadi kualitasnya paling bagus. Nah, saya akan tunjukkan yang gradasi kualitasnya ya. Kalau kita klik panah ke kanan yang di bagian bawah ya. Nah, ini sudah di page kedua, teman-teman bisa lihat mulai dari Presidential Studies Quarterly. Ini jurnal Q2. Berarti dia kualitasnya sudah sedikit di bawahnya yang Q1 tadi. Sampai ke bawah ada regional statistics dan lain sebagainya. Kita akan next ke page berikutnya. Nah, ini ada yang sudah mulai kelihatan gradasinya ke Q3, yaitu Statistics and Public Policy. Kalau teman-teman lihat di 108 ya, ini adalah jurnal dengan ranking Q3. Jadi kualitasnya sudah sedikit di bawahnya lagi dari Q2. Kemudian kita next ke page berikutnya. Nah, mulai dari yang ini Revista de Administratio de Empresas atau what name it pronunciation-nya ya. Ini adalah jurnal internasional di ranah public administration di ranking Q4 ke bawah. Sampai semuanya ini adalah yang kuartil 4. Artinya dia levelnya paling minim dibandingkan yang lain. Nah, ini adalah cara untuk kita melihat ranking. Nah, kita misalnya akan melihat ininya ya, kualitas di dalamnya, kita bisa klik. Nah, ini ada jurnal Lex Localis. Nah, cara bacanya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman klik, nanti akan di-refer di detail information-nya. Nah, di situ ada quartiles. Nah, ini ada Law and Public Administration. Jadi dia masuk di 2 subjek kategori. Nah, untuk di public administration ternyata dia masuk ke Q4. Kalau untuk law dia di Q3. Nah, itu mungkin kalau teman-teman ada yang membutuhkan syarat khusus atau ada kriteria tertentu, ini perlu dipertimbangkan. Nah, di atasnya teman-teman bisa lihat diterbitkan oleh siapa, kemudian homepage-nya. Nah, homepage-nya bisa kita klik. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan juga adalah coverage. Nah, coverage ini rata-rata ada yang sampai tahun tertentu ya, karena Scopus itu secara periodik, ada yang setahun, ada 2 tahun, dia akan crawling data untuk memperbarui update database-nya.
Nah, ini ada keterangan 2009 sampai 2023, kemungkinan besar leg lokalis ini terindeks Scopus sampai tahun 2023. Walaupun belum bisa dipastikan secara pasti ini discontinue, kita harus cek yang lain. Tapi minimal ini bisa kita lakukan cara ini untuk meminimalisir dan untuk mencari jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mencari dan memudahkan kita ya, karena tadi kan rinciannya banyak sekali ya, di Simago tadi ada ratusan jurnal. Bagaimana kita memilihnya agar lebih mudah? Biasanya saya sarankan teman-teman mahasiswa atau juga kolega untuk mencari jurnal dari 3 atau 4 platform utama. Yang pertama yaitu Science Direct dari Elsevier, yaitu sciencedirect.com. Teman-teman bisa klik, nanti akan muncul tampilan utamanya. Nah, seperti ini. Nah, ini Science Direct itu publishernya. Jadi ini punyanya Elsevier, teman-teman langsung bisa mencari by subject atau title. Misalnya kita ingin mencari tentang digital governance. Kita tinggal klik di situ, nanti akan muncul semua artikel yang membahas tentang digital governance. Kita bisa klik ya. Nah, di sini kita menemukan 40.000 sekian results ya, terkait dengan digital governance. Nah, ini semuanya merupakan artikel-artikel yang berkualitas. Nah, untuk tadi keperluan misalnya kita batasi 4 tahun atau 5 tahun terakhir, kita bisa search yang di bagian kiri ya, refine by, kita bisa klik 2019 ke atas. Nah, atau tahunnya terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang paling penting kita yang di bawah ini kita klik yang research article. Kalau kita membutuhkan referensi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini yang paling penting ini, dan biasanya teman-teman senang mencari ini, yaitu yang free dan legal, yaitu yang kita bisa checklist open access and open archive. Nah, kita klik. Nah, dari sini kita masih mendapatkan artikel yang cukup banyak ya, 9.000 sekian lah, dan saya yakin kita tidak akan mampu membaca semuanya. Nah, kita tinggal mencari judul yang sesuai, kemudian nanti kita klik, kemudian nanti kita bisa mengunduhnya secara gratis dan legal tentu saja. Nah, ini kita klik seperti ini, kemudian kita view PDF. Nah, nanti akan disampaikan ke halaman untuk kita bisa mengunduhnya. Dan ini biasanya tergantung pada kecepatan data ya, kecepatan data atau internet ya, di tempat teman-teman. Nah, seperti ini, Digital Platform Ecosystem Governance of Private Companies, bla 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 bla. Kita baca abstraknya, oh ini sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini kemudian kita download. Nah, itu di bagian kedua. Kemudian kalau kita sudah mengunduhnya, tadi sudah kita klik download, maka semua referensi tadi akan masuk ke device kita. Jadi akan masuk ke PC kita. Nah, kemudian nanti next step-nya akan kita masukkan ke Reference Tool Manager yang kita gunakan saat ini, yaitu Mendeley. Dan itu akan memudahkan kita untuk melakukan sitasi dan penulisan daftar pustaka. Termasuk juga akan memudahkan kita untuk membuat seakan-akan ya, seperti perpustakaan digital kita. Setelah kita mengumpulkan referensi tadi, maka kita bisa klik di sini ya, collection, bisa create collection. Misalnya kita tadi memilih tentang digital governance ya, kita bisa klik digital governance from Scopus misalnya, dan kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, referensi yang sudah kita unduh tadi kita bisa drag and drop ke sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, cara penggunaannya, yang pertama ini bisa kita, karena ini perpustakaan digital kita ya, nanti kita bisa membaca, kemudian memberi catatan dan lain sebagainya. Nah, poin yang terakhir ini yang mungkin akan saya highlight, yaitu ini bisa kita gunakan untuk melakukan sitasi. Nah, nanti kalau sudah teman-teman sinkronisasi ya, kalian bisa klik tools, kemudian install web importer atau install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, teman-teman nanti akan bisa mengintegrasikan si Mendeley ini dengan Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah berhasil maka akan ada tampilan seperti ini. Kalau di Microsoft Word teman-teman, kalian klik reference, maka di bagian kanan akan muncul Mendeley site. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Fungsinya apa? Ini akan memudahkan kita untuk melakukan sitasi. Misalnya seperti ini, digital governance
bla 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 misalnya. Kita ambilkan dari beberapa referensi. Nah, ini misalnya saya ambilkan dari tulisannya Lincoln. Ini kita tinggal checklist, kemudian itu juga merupakan citasi dari si tulisan digital transformation misalnya ya. Kita klik, nah kemudian kita insert citation. Nah, ini dia akan melakukan citasi secara otomatis. Nah, itu yang harus teman-teman praktikkan ya, agar nantinya bisa memahami fungsi dari Reference Tool Manager dan juga bagaimana kita memaksimalkan untuk menulis karya tulis ilmiah atau juga laporan penelitian atau apapun yang berkaitan dengan proses penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Dan jurnal-jurnal yang bereputasi rata-rata pasti mensyaratkan penulisan citasinya menggunakan Reference Tool Manager, salah satunya yaitu Mendeley. Baik teman-teman, itu tadi cara untuk kita mencari referensi dari sumber jurnal yang kredibel, baik yang internasional maupun nasional. Kemudian setelah kita mendapatkannya, kita bisa ke Mendeley untuk memanage-nya menjadi lebih bagus, dan juga kita bisa memaksimalkan untuk melakukan citasi dan penulisan daftar pustaka secara otomatis. Nah, itu sangat membantu kita untuk bisa mengefisienkan untuk kita menulis karya tulis ilmiah yang berkualitas. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, referensi itu sangat penting sekali untuk kita bisa memastikan ya artikel yang kita tulis atau penelitian yang kita lakukan itu memang kredibel. Tentu dengan referensi yang kredibel, dengan referensi yang berkualitas akan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang juga berkualitas. Karena yang kita citasi, yang kita jadikan rujukan itu merupakan sumber-sumber yang sudah melewati mekanisme yang cukup panjang dari sisi metodologi, kemudian dari sisi penelitian sampai review, kemudian dia revisi, melalui seleksi yang panjang sampai dia bisa terbit. Dan itu yang menjadikan dasar kita menjadikan hal tersebut atau artikel tersebut sebagai referensi kita. Oke, mungkin itu untuk sesi kali ini, dan selamat mempraktikkan. Bisa dilakukan di rumah dan dilakukan di kapanpun sehingga tidak lupa, dan Reference Tool Manager tadi akan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Sobat Setia untuk video pembelajarannya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.